himmatika, tidak boleh melampaui niat keinginanmu ila ghairi kepada yang lainnya. Fal karimu, maka Allah yang mulia itu la tatakhattahu amal, tidak melangkahi akan dia oleh amal cita-cita, agar tidak melampaui akan cita-cita. Wa ma tarju, apa saja yang kau harapkan. Wa ma taksud, dan apa saja yang kau maksudkan. Wala tu'di rabban ra'uf, jangan kau melampaui, jangan kau melewati akan Tuhan kita yang maha penyayang. Jadi kalimat ra'uf lebih tinggi kasih sayang dibandingkan rahim. Lalu Allah Ta'ala tidak mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, padahal kalimat ra'uf ini jauh lebih tinggi dan kasih sayangnya daripada dibanding dengan rahim. Ila ghairihi min makhluk, jangan kau lewati Tuhan yang maha penyayang itu lalu kau tuju yang lain daripada dia, min makhluk, daripada makhluk. Li'annahum khalqun khaluk, karena bahwasanya mereka itu makhluk, mereka itu makhluk yang tertinggal. Karimun la takhattahul amal, orang mulia itu tidak akan melangkahi akan dia oleh cita-cita, kasar, begitu juga tujuan, wala kadhub, dan tidak juga tuduhan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat kemuliaan, dia dikagum dan sampai telompati isi dengan isi mulia. Tentu dengan isi melompati Allah itu adalah dengan isi mulia. Namun manusia yang mulia pasti tidak ada patok hanya kepada Allah, kalau dia menggantungkan harapan. Karena Allah sekarang timbul macamnya banyak filosof muda sih memang mengartikan Al-Quran dari segi terjemahan, mengartikan Al-Quran dari segi terjemahan, dan banyak menggunakan metode-metode Mu'tazilah. Misal apa kan, Allah itu tidak pernah memuji kita. Untuk apa dia memuji kita? Dia sudah tahu kita itu kalau orang bodoh, kalau orang lemah. Terus mengangkat salah satu ayat, sehingga wa ma asabatkum min hasanatin fa min Allah wa ma asabatkum min musibatin min sayyi'atin fa min nafsi. Sebab turunnya ayat ini kan kritikan dengan Madinah, Nasrani Madinah. Saya mengatakan bahwa dengan sebab datangnya Rasulullah di Madinah ada pada berpecah belah, terus terjadi rawan pangan, rawan persatuan, rawan segala macam lah, negara-negara ada Muhammad. Maka Rasulullah sudah kenal dengan Ansar, terpengaruh doanya sebagai manusia. Lagu yang turunan firman Allah, apapun si dayitme alamin daripada kebagusan Allah yang datang. Lagu lamun kelingan ada. Kelingan ada. Tidak jadi alasan terpomah mengangkat sebab musuh. Padahal Allah Ta'ala sendiri mengatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin. Artinya walanabluwannakum wawuna wawu kasam lam ibtida nun taukid mubasyarah, menunjukkan kekuatan daripada pernyataan Allah. Aku yang memuji kalian, aku nih Allah Ta'ala. Walanabluwannakum bisyai'in, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'. Kemudian lanabluwannakum minas bisyarri, apa ini dari dalam lanabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Allah dengan menggunakan tauhid sakilah menunjukkan bahwa manusia beruno boleh jadi dengan tingkah karena bahwa memang si bagus penisbahan di Allah Ta'ala, lamun si lengi adalah ditanggung memang disebut di Allah, walaupun memang Allah yang datang. Allah kan
antuk bina bil qadari khairi wa syarri minallah. Berarti lamun paran bahwa ujian hanya berupa keletihan, kesengsaraan, sehingga apabila sakit memang karena gara-gara itu. Terus berbicara tentang kurikulum hidup, kita sendiri bila kurikulum hidup kita sendiri menjalani, apakah mau sejalan ini tergantung daripada kita kan Mu'tazilah, pemahaman Mu'tazilah. Ternyata generasi Mu'tazilah negara sangat banyak. Memang Al-Quran tidak kita memahami, lalu tanpa melihat sebab nuzul, tanpa melihat penafsiran daripada ulama tafsir si Mu'tabar. Pokoknya orang masih belum. Memang alasan masuk akal. Allah itu maha tahu kenapa dia harus menguji kalian. Tanpa diuji pun Allah sudah tahu kekurangan iman kalian. Nah, itu lantang memang. Lantang. Jadi seolah-olah kita dengan tidak Allah Ta'ala lepas kontrol jadi Allah Ta'ala. Apa saya bila sakit-sakit, wah dia peduli si Allah Ta'ala. Saya bila lapar, wah saya bila sangsara, berarti yang syarat kisah doang. Dinara untuk minta qadari khairi wa syarri minallah. Jadi, nah inilah termasuknya jadi salah satu ujian. Lalu ini kan para ahli tafsir dia nak berkomentar untuk menyikapi para filosof isi memang mengatakan diri sebagai filosof berdasarkan Al-Quran nanti sampai kadang-kadang yang pokoknya dinara wah penutup daripada rohni untuk menjadi tempat. Artinya reinkarnasi itu sangat yakini. Dan terus reinkarnasi ini pasti akan berkaitan dengan masalah karma. Sementara ajaran di dalam ajaran agama ada bahwa umat manusia lamun bagus, lamun saleh, lamun taat apabila meninggal dunia, kalau berkumpul rohnya adalah di Zamzam. Lamun jahat di Birkun. Berarti rohnya sekali pakai untuk satu tubuh. Berarti lama sehingga tubuhnya terpisah tinggalan sirot, roh dia balik tubuh baru. Sementara namun reinkarnasi kan rohnya setiap kali jerak terkadu isi tubuh, beda tubuh balik. Terus akibatnya terjadilah yang namanya karma. Nah, dialah tugas daripada para ustaz-ustaz bayan itu berpikir tentang masalah ini. Berani berkomentar, berani untuk apa? Untuk menyangkal berbeda-beda kerja pemahaman daripada ulama-ulama salafus salih. Adik dan lalu belajar bahwa masalah itu pada ketinggalan zaman. Memang Arab benar dan orang Arab apabila dia bermaksud untuk mendukung pendapat daripada salafus salih. Lalu bermaksud untuk menentang hasil ijtihad para ulama salafus salih dengan alasan bahwa sekarang ini tidak bisa berlaku karena apa? Sekarang ini era digital, generasinya generasi Gen Z. Generasi Gen Z itu adalah tidak bisa ditakut-takuti terhadap neraka, tidak bisa dijadikan jadi buluk dalam surga. Tapi yang diperlukan adalah bagaimana menciptakan kesadaran. Mereka adalah termasuk keadaan silakan ini dengan sosmed mereka ini, maka lah mulai siap mental dari ajang-ajang. Sehingga pada pengaruh filsafat arah coba pemuda kuliah di sebuah negara bergaul kata komunis, ule ada debat dengan Tuhan. Lama mula arah Allah Taala tu, maka iblis pindah dari si pindah biasa si pindah iblis taman neraka ini sakitan iblis. Kedua nasi klasik lain lewat KKN tahun 86 itu dia Tanjung. Dua arah sokok dengan bahwa ia diubah bagi jamaah-jamaah ini. Pokoknya mengaji mesa-mesa doang. Yang kedua, iblis itu kan pindah daripada dalam taman mereka berdiri akhirnya sakitan. Nah ini kebetulan dengan berbuka negara kan, negara berbuka. Jadi bukaan wartegian doang, tanda-tanda wartegian. Jadi warga coba
Coba aja sudah buka kotak disakitan tuh ya. Sakitan tuh dalam tembok sih karena sakit. Nah sebenarnya juga masih iblis walaupun asal daripada api. Adanya tak asal dari api sakitan di masih. Nah ternyata nih si Ule dengan kuliah dengan Amerika waktu itu. Ada coba aman. Mula Allah Ta'ala nu'ara amak makanya iblis taman neraka ini baik sakitan kan. Jadi ini kemudian mula arah Allah Ta'ala nu coba dari contoh suatu kejadian isi bau si hidap lalu dia dipegitan dipegitan. Kemudian si kedua kadar-kadar itu dia nara. Lalu mula kadar-kadar itu nanti masih dulu kan tidak. Nanti sahabat masih dari sana dia percaya terhadap kadar-kadar. Dia percaya bahwa di dalam Al-Quran ada disebutkan bahwa apapun sekecil apapun lebih kecil daripada sebutkan wa ala tertulis catatan oleh ahli mahfuz. Nanti dia percaya kadar. Balik tahu soal karena orang di ahli akidah. Nah yang dalam hujan ada usaha ketua ini tentu ketua malah seluruh dan tempelek terus ustadz jauh maka tempelek kita sudah gedek enggak kok gedek lagu dengan tempelekannya waktu jawab pertanyaan Messi telurun pertama coba baca sakit ini apa nih lendong imangku lendong lagu makan kesakitan. Lendong kan beri kecil lendong kan sakitan. Iblis berasal dari mana kita tapi sakitan mas. Si kedua pertanyaan masih mengatakan coba beri contoh satu peristiwa isi dalam lagu tetap terasa. Jadi begitu lagu terasa. Nada sekarang tempelek kata Bruno. Ya penggitar tidak ada sakitan tu dia sakitan. Ini gitar sakit tu. Kita sakit kan dia, kita. Si ketelu, para main kadang-kadang lo sebelumnya dia mau rencana berikan cara, gua pun dia mau rencana berikan cara, dia mau rencana ngapokatnya, lalu ini ada kadang-kadang. Aku sih ngapokatnya ni kadang-kadang Allah. Dia ada paham. Dia tahu apa pegawai Allah marah dan si memahami si ani. Lalu dia tahu. Allah Ta'ala pegawai kita turun sedang posisi turun barang turun dan kursi hai Imam Hanafi nanti Allah pegawai Allah Ta'ala ini kan turunan sila dengan kursi di bawah naik aku berapa di bawah kursi pegawai Allah Ta'ala mesti pegawai yang marah. Kadang-kadang ini para dirinya sangat-sangat berakal kadang-kadang arah akal lebih logis. Memang manusia zaman ini sangat bebas sosial media saling kritik, saling counter, saling kritik, saling counter adab di negara akhlak di negara tidak peduli saya isi kritik dengan terutama sekali di si berbau antara Ahlussunnah wal Jamaah Iqbal di si anti Ahlussunnah wal Jamaah tentang masalah Yasina dengan mati, tahlilan dan mati, talqinan dan sebagainya. Ngohor misalnya, para soko kiai Jawa membicarakan masalah usul sawab bilal mautan ibaratan maratan hati ini bukan bisa mati kan. Antena pengarah yang nge-SMS atau konvensinya ada buka ini pengikat. Ini kan tahu dari Amerika tahu dari sampai di Pak Eke. Karena apa? Karena satelit. Apalagi Allah Ta'ala menyatakan innaka la tusmi'ul mauta walakin Allah tusmi'u man fil qubur. Anda memang lebih tahu memperdengarkan suara di pada semati lagu Allah Ta'ala ya sedikit nyampean. Ada marantan panggilan Nabi Ibrahim. Isi surat Allah Ta'ala memanggil umat manusia untuk datang dengan ucapan ayuhan nas innallaha bana lakum baitan tahujjun. Selaku manusia Allah Ta'ala membangun rumah ni wajari wabal ini. Mereka pada datang. Lalu secara manusia kan ini banyak didengar.
dengan secara dalam alam ruh panggilan Nabi Ibrahim, ternyata Allah Ta'ala memperdengarkan. Nah inilah yang kadang-kadang terlewatkan daripada pemikiran karena apa? Parahnya di dalam hal hadis. Jadi dengan Arab komentar Rasulullah tidak melaksanakan hal ini. Nah inilah karena kurang baca. Rasulullah Siti Khadijah itu meninggal dunia tanggal 12 Julai Selasa bulan Ramadan. Setiap datang tanggal 12 bulan Ramadan selalu meriah. Adik dan lalu ngejot tu artinya nakongan sahabat-sahabat Khadijah. Makanan minuman ada ceritaan tentang kebagusan-kebagusan Khadijah. Nah inilah asal usul daripada kohornya. Lalu kadang-kadang orang sebelum karena kurang baca para Rasulullah di dua kohor. Awal dia tahu orang habis seperti tuan guru dulu. Jangan lagi masih di Mekah pada ngaji lain. Hadis apalnya yang sampai antipaita. Maka yang jadi silang bahwa apa sesampian kita si para ulama ini mustakmal, akhirnya mempraktikkan dia berjulu, ada sampai antipaita. Dan si mustakmalnya berdasarkan ilmu, ya si tahu dulu dipraktikannya. Enggak loh pada si dekman praktikan sih sampean berarti dekman mustakmal, dekman matang. Jadi apa sih wanita dulu ngamalannya ya kesampian. Adalah ya kadang-kadang terjadi di zaman sinikannya sangat-sangat yang Islam menimbulkan keresahan. Namun dia tahu filter ya atau dinar dengan pria maka belum jama-jama isi dengan sini doang pembaca di doang. Terus dulu nyalahan para ulama si tua salafus saleh padahal dia tahu berpikir dari ulama-ulama. Pemikiran mah sampai ribuan tahun ke depan mah bosan pikiran. Terus gara-gara mereka terdukung isi medsos misalnya, kan dia barang era baru, era bermacam-macam lah. Akhirnya menyalahkan, kemudian menyalahkan. Qala amalu abdin azim. Cita-cita daripada hamba yang yaitu besar, jubali Indiana Kalhazur, yaitu dia memperduli kedatangan seperti yang perbuatan. Artinya lamun dia tetap arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, lamun hanya bertujuan kepada seorang makhluk, maka ibaratnya malah misalnya tetap rencana-rencana itu. Lamun dia tetap balik kepada Allah, karena iza azamta fatawakkal ala Allah. Wala yuqaddim azim. Maka tidaklah mengajukan oleh orang besar itu hajat akan hajatnya ligairi raufin bagi orang yang tidak memiliki sifat penyayang. Artinya dia lebih mungkin menyampaikan hajatnya kepada selain daripada Allah karena itu berikrar ia karena berdua ia karena selain. Wala yakuna kariman siwa rabbin, tidak ada yang mulia itu selain daripada Allah. Yu'til khalq, dia yang memberikan para pengganti. Artinya kemuliaan dengan Allah. Saya isi melebih kemuliaan Allah Ta'ala. Ya wajah dengan mulia. Lalu Allah memberikan suatu kriteria. Wa man yattaqillah apa dia dalam ini? Inna akramakum indallahi atqakum. Hanya saja yang paling mulia di Allah adalah yang paling takwa. Karimun, orang yang mulia itu artinya Allah maksudnya. Yu'tinal hajah, dia yang memberikan kita hajat kita. Qubaila yus'alul aluh, sebelum dimintai al-aluh dengan suatu kelembutan. Artinya kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala lamun berhajat memberikan kita sesuatu ilhamnya dulu untuk ngene oleh Allah Ta'ala. Barangkali Nabi Sulaiman yang waktunya isi kesuruh untuk menyantuni sopor dengan minatoa jauh tahun nanti ada susah Nabi Sulaiman apa baik segala kendaraan sampai tiba dengan si toa saya kita ilhami Nabi Sulaiman doa Allahumma kirli wa habli mulkan la la yanbaghi min qablu wa min ba'du. Nenek kami ampuni dosa kami dan kami ini kerajaan isi
dia Arab kan jangan pantas dengan sebelumnya timbal akibat arti seolah-olah Nabi Sulaiman keilhami Allah Ta'ala untuk mendapatkan kekuasaan di sini kandungannya memang baik sampai kiamat ya hanya Nabi Sulaiman seperti tadi keilhami itu daya tebing spray itu oleh sampai ukurannya 500 kuda perang botai di spray itu harus diangkat sekaligus. Nah iya gunanya untuk menyantuni dengan doa senang sama Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala lalu menyampaikan sesuatu kepada kita ilhaminya itu dulu suatu angin lah dalam kita ilhami untuk berdoa. Karimun la yu'assif, orang mulia itu Allah maksudnya. La yu'assifu, kami tidak pernah mengecewakan makhluknya sedikit pun. Mislaman asuf, seperti orang-orang yang banyak mengecewakan. Tidak pernah Allah Ta'ala mengecewakan hambanya. Cuma kadang-kadang makhluknya sendiri kadang-kadang kecewa. Karena apa? Dia tidak tahu bahwa apa si MD nanti dari kedai Allah Ta'ala itu dia akan bermanfaat. Iya, justru si bermanfaatlah apa yang dikasih Allah Ta'ala. Apa sebenarnya? Ialah sedih-sedih. Hanya disebut di dalam kitab ini adalah Al-Qabdu wal-Bastu. Arab dalam kitabnya adalah Al-Qabdu wal-Bastu. Al-Qabdu itu adalah menahan, menggenggam. Al-Bastu adalah menghamparkan. Pada artinya Al-Matu wal-Efa. Fayaku, maka Allah akan memaaf. Ia salat karim jika memberikan kekuasaan oleh orang mulia. Artinya fa'in wa'ada la falu. Maka jika Allah itu memberikan janji, tidak akan pernah menjadi janjinya. Inna Allah la yuhibbul mi'ad. Inna Allah yuhibbul mi'ad. Idza kana lahu sultan, apabila ada baginya, bagi Allah Ta'ala sultan akan kekuasaan, artinya memberikan kekuasaan wal karimun yang mulia, misalnya Yusuf seperti yang memberikan kepada Nabi Yusuf. Artinya lamun Allah Ta'ala berkehendak untuk memberikan suatu kemuliaan kepada hambanya, ujinya dulu yang merasa dulu. Saya mengatakan di kuasa insyaAllah Ta'ala Allah mawikan maka awak itu pergi ke uji, awak itu sabar sedih dengan ujian. Kita naruhan diri itu susah sebarang. Karena Allah Ta'ala lepas kontrol dalam mengambil manusia dari pahala daripada mutazilah. Dia sebenarnya dia adalah paham mutazilah. Wala yubali mayyaqta, wala yubali mayyuti, dan dia tidak peduli siapa yang akan diberikan, karena yuti mayyasha. Wakam atau dan tidak peduli berapa yang diberikan. Aina raduk, kemudian di mana ada kesamaannya. Dia tidak peduli apakah kita dengan si taat beribadah dengan si jahat, dia peduli. Fayu'ti kulla khalqi, dia memberikan semua makhluknya aqilin zulmin kal-khusum, yaitu orang yang berakal, orang-orang yang zalim, seperti halnya gerhana bulan. Mana bisa gerhana bulan? Ayas'alu am mahrumun, artinya apakah si beda-beda dengan si ngendeng atau dengan si menahan diri daripada ngendeng. Karena dalam Al-Quran wa fi amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Dia dalam harta benda dengan si sugih itu ada penuh hak-hak dengan si girang ngendeng, dan hak-hak dengan si menahan diri daripada ngendeng. Adi matalbih, mahrum itu artinya adalah tidak meminta, tidak ada meminta. Hal khusus sebenarnya gerhana matahari, kemudian misalnya gerhana matahari. Jadi gerhana matahari ini kan terjadi jenuh, bagikan di darat cahaya. Maka ibaratnya sidik dengan dengku bagikan matahari sedang dia memancarkan cahaya kepada permukaan bumi. Lalu dia berikan hak. Li'anna Rabbana karimun, karena bahwasanya Tuhan kita mulia. Mulia. Quluban yaqra kal-huruf. Hati-hati itu dia membaca bagikan huruf. Dia kadang-kadang sebagian daripada para dengan hal hikmah
Anda sudah menjadi kalimat sedangkan saya masih menjadi huruf. Artinya lamun menjadi kalimatnya udah dipahami, sedangkan kita masih jadi huruf. Huruf itu di mana bau terpahami dari dalam arti, dari dalam arti sopok huruf. Maka dalam kalimat memberikan huruf. Artinya dalam huruf ulang-ulang berian huruf apa dengan arti no, berarti memberikan manfaat pada dengan lain. Sementara dalam masih jadi huruf itu kan di mana berian arti. Karimun yu'ti khalqahu. Allah yang memulia itu berikan makhluknya. Walau kafir, sekalipun makhluknya itu orang kafir. Qaulan zuruf, yaitu itu seperti perkataan yang indah, kata-kata yang indah. Dalam surat Az-Zuruf, huwal khaliqu huwal karimu. Dialah Allah yang menciptakan, dialah pula yang maha mulia. War-raziqu, dia pula yang berikan rezeki. War-ra'uf, dialah yang maha penyayang. Nah, inilah. Jadi makna daripada hikmah isi mengatakan dindik lewatin Allah Ta'ala dengan niat dan cita-cita, maka Allah Ta'ala dia mau melangkahi dengan cita-cita. Harus apapun pemilik tak harapankan, maka sampai yang kepada sila Allah. Karena itu berikrar iya karena bulu, iya karena sa'in. Kalimat iya karena bulu mengisyaratkan sifat ubudiyahnya, maka iya karena sa'in menunjukkan hakikat daripada ubudiyah adalah kepakiran. Kepakiran harus terbuktian dengan apa? Terbuktian dengan berdoa. Maka dengan isi dari berdoa berarti dia buktian dia fakir. Namun dia buktian dia fakir berarti dia buktian dia sebagai hamba Allah. Nah ia makna daripada dia tanah dulu, dia tanah saya. Berbeda lamun para awliya misalnya berikhtiar dia berdoa dia, pokoknya menerima apapun cita-cita Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu tetap berdoa kadang-kadang raja, walaupun dia sudah iradah. Berbeda raja daripada iradah. Raja itu ya mengharapkan apa suatu takdiran Allah Ta'ala. Lamun iradahnya kadang-kadang ini dia menginginkan, mengutamakan pemilik daripada pemilik Allah. Namun rajanya jangan dia mengharap apa suatu Tuhan Allah Ta'ala akan sampai di ia. Apapun bentuknya dia terima. Lamun iradahnya boleh jadi ia juluk pemiliknya sampai di sisi Allah Ta'ala. Jadi lamun para gawas, jana para kutub, para budala, dia yang pemilik apapun karena ia yakin terhadap Allah akan melakukan apapun sesuai kehendak. Sesuai kehendak. Karena apa? Karena makom waktu dalam makom itu tetap arah ikhtiar, arah doa, arah raja, arah iradah. Adik dan sampai para sebelum Allah Ta'ala dimamujikan. Padahal Rasulullah mengatakan dunia ini, kehidupan dunia ini adalah darul bala, laisa bidaril jaza. Dari awal surah, paling awal Riyadhus Shalihin, ya paling pertama tersebut bahwa dunia ini adalah darul bala. Nah, sebenarnya yang bala itu lalu ujian, cobaan. Jadi selaku itu doang dan dua. Allah Ta'ala dilepas kontrol wali itu dalam kata pinak Allah Ta'ala lepas nih. Jadi kalian termasuk paham daripada Mu'tazilah merajalela. Di satu sisi paham Jabariyah pun merajalela. Ya Allah, ini adalah merupakan ujian masih. Dari keadaan isi selaku paham-paham merajalela ujian. Karena mana seperti kita sendiri kita ambil di kurikulum bir atau tidak ambil di kurikulum itu dalam Dewan Pembina Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, justru paham Ahlussunnah wal Jamaah menetralisir antara paham Jabariyah dengan paham Mu'tazilah. Imam Asy'ari menetralisir paham daripada Al-Jubai belajar kepada
Wasil bin Atta ini sampai beli perpustakaan. Gue selalu baca buku-buku si beli di perpustakaan, serajin membaca. Sampai pada ujung-ujungnya boleh jadi kadang-kadang Arab buku komunis, ya sih bacanya mempengaruhi dia untuk para si Allah Ta'ala nak makhluk dia kontrol makhluk apapun